Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam pertemuan di dalam renungan harian kita pada waktu ini. Puji Tuhan, kita dapat bersama mendengar dan mempelajari lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada waktu ini, berkatilah kami, lindungilah kami, jagai kami sehingga kami dapat mengerti nasihat Tuhan bagi diri kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah kasih sejati disertai perbuatan. Pelajaran pertama. Ayat renungan Yohanes 13 hingga 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, sedemikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun ramai orang berkata, "Aku akan mengasihi kamu jika kamu mengasihi aku." Itulah prinsip kasih dunia. Pengorbanan yang bersyarat. Kasih seperti itu bukanlah kasih sejati. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32 hingga 33. Kasih pada hakikatnya adalah untuk diberikan. Kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi atau berbuat sesuatu. Tuhan telah memberikan bukti nyata bagaimana Dia mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga 11. Hal ini menunjukkan bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukti lain bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia ialah telah diciptanya terlebih dahulu dunia ini dan segala isinya, terang, gelap, cakrawala, langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, barulah Dia menciptakan manusia, sehingga manusia dapat menggunakan dan menikmati segala kemudahan yang telah disediakannya. Jadi, kasih itu dari Tuhan kepada manusia. Maknanya, kita menerima kasih-Nya terlebih dahulu, baru kemudian kita mengasihi Tuhan. Sebagai pemberi dan kita adalah penerima. Inilah prinsip utama kasih. Oleh itu, kekristenan adalah kasih. Semua aktiviti rohani yang kita lakukan harus berpusatkan pada kasih. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Seperti yang Paulus katakan, "Jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 3. Saudara, kasih sejati disertai perbuatan. Dan inilah yang kita ingin lihat, perbuatan kita yang bagaimana, kasih kita yang bagaimana. Apakah itu datang daripada Tuhan ataupun hanya datang daripada hidup kita sebagai manusia, ataupun hanya daripada perasaan kita sendiri saja dan bukannya datang daripada Tuhan, karena sangat berbeza dari kasih daripada Tuhan dan kasih hanya datang daripada diri kita. Semoga kita memahami renungan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, berkatilah kami dan jagai kami, lindungi kami, agar kami tahu apa yang terbaik dalam kasih disertai perbuatan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.